Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan kembali insyaallah daurah kita membahas kitab Tuhfah Samanudiyah karya Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah taala. Dan alhamdulillah ini adalah pertemuan yang ke-6. Di dalam pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas pada bab yang baru, yaitu bab tarqiq dan juga tafkhim. Tarqiq artinya tipis, tafkhim artinya tebal. Namun sebelum kita masuk pada bab tersebut, insya Allah kita akan sedikit ya mengulangi pada bab terakhir yang kemarin kita bahas, yaitu bab sifat aridah. Bab sifat aridah. Kemarin di sifat aridah ya kita menjelaskan bahwasanya ada beberapa sifat aridah. Sifat aridah adalah sifat yang muncul pada kondisi tertentu dan tidak ada pada kondisi yang lainnya. Arid itu artinya adalah muncul, arada itu artinya adalah muncul pada kondisi yang tertentu dan tidak ada pada kondisi yang lainnya. Dan ada 11 sifat yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi di sini. Yang beliau mengatakan idharun idghamun wa qalbun wa kadza, ikhfa wa tafkhimun wa riqun ukhidha. Kemudian wal maddu wal qasru ma'at taharruki wa aidan as-sukunu wa saktu huki. Idhar, kemudian idgham, kemudian qalb, demikian pula ikhfa, kemudian tafkhim, kemudian tarqiq, kemudian mad, qasr, kemudian harakah, kemudian sukun dan juga saktah. Ini dikatakan bahwasanya semua ini adalah sifat aridah, sifat yang muncul pada kondisi tertentu dan tidak ada pada kondisi yang lainnya. Nah, kita kemarin sudah jelaskan bahwa sifat aridah ini bisa jadi adalah salah satu dari dua kondisi. Yang pertama adalah dikarenakan gabungan atau tarkib antara satu huruf dengan huruf yang lainnya sehingga menimbulkan sifat aridah ini, memunculkan sifat aridah ini. Contoh, misalkan qalb. Iqlab atau qalb ini muncul sifat ini tatkala ada nun sukun ataupun tanwin ketemu dengan huruf ba. Maka muncullah sifat aridah yang bernama qalb ini. Sehingga nanti ada yang kita bisa kategorikan bahwasanya sifat-sifat ini berdasarkan tarkib. Contoh misalkan izhar, ini ada huruf nun misalkan ketemu dengan hamzah, ain, ha, ghain, kha. Ini misalkan. Berarti nun tidak selalu dibaca izhar. Nun dibaca izhar saat bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jelas ya? Jadi sifat izhar di sini ya, ini adalah sifat aridah di mana dia muncul pada huruf nun hanya saat apa? Saat bertemu dengan salah satu daripada hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Mafhum insyaallah? Yang lainnya contohnya adalah idgham. Pada nun sukun, sifat idgham ini muncul saat nun sukun ketemu dengan yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Jadi idgham tidak muncul setiap saat pada huruf nun, tapi pada kondisi tertentu saja, yaitu saat bertemu dengan ya, ra, mim, lam, waw, nun. Jelas? Demikian pula dengan qalb atau iqlab muncul saat nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Dan juga berikutnya adalah ikhfa. Ikhfa saat bertemu dengan sisanya, yaitu 15 huruf. Nah, jadi bisa kita masukkan izhar, kemudian idgham, kemudian iqlab, kemudian ikhfa. Ini adalah sifat aridah yang disebabkan oleh tarkib, gabungan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jelas ya? Kemudian ada pula yang merupakan konsekuensi daripada sifat lazimah atau dzatiyah, yaitu tafkhim dan tarqiq. Tafkhim dan tarqiq ini adalah konsekuensi dari sifat dzatiyah atau lazimah. Tafkhim konsekuensi daripada isti'la, sedangkan tarqiq konsekuensi daripada istifal. Baik. Jadi ini merupakan konsekuensi daripada apa? Sifat lazimah atau dzatiyah. Nah, berikutnya tafkhim dan tarqiq sudah, mad dan qasr. Sekarang mad. Mad ini pun juga adalah sifat aridah yang muncul dikarenakan apa? Gabungan antara huruf yang berharakat bertemu dengan huruf mad. Contoh misalkan huruf berharakat fathah ketemu alif, huruf berharakat kasrah ketemu ya sukun, huruf berharakat dhammah ketemu dengan waw sukun. Maka memunculkan apa? Sifat mad. Ini sifat aridah.
Mafhum ya insyaallah. Adapun qasr pendek, ya ini terjadi pada huruf tatkala dia berharakat dan tidak bertemu dengan huruf mad. Ya. Jadi tidak bertemu dengan huruf mad beserta syaratnya tadi, yaitu fathah ketemu dengan alif, ya sukun ketemu dengan kasrah ketemu dengan ya sukun, kemudian dhammah ketemu dengan apa? Waw sukun. Jadi qasr ini adalah sifat aridah yang secara umum. Jadi kita bisa tambahkan sebenarnya bukan hanya dua kondisi saja, selain juga tarkib, kemudian konsekuensi dari sifat lazim atau dzatiyah, kita tambahkan lagi yaitu secara umum. Intinya sifat aridah adalah yang muncul pada huruf pada kondisi tertentu, bukan pada kondisi yang lain. Artinya ini huruf ba-nya sedang berharokat. Nanti ada lagi dia kalau kondisi sukun gitu. Jadi kemudian misalkan ini huruf sedang pendek, nanti ada kondisi ketika dia panjang misalkan. Jadi kapan dia kondisinya pendek? Saat tidak ketemu dengan mat. Kapan dia kondisinya mat? Saat dia bertemu dengan huruf mat. Demikian. Jadi mat itu karena tarkib, sedangkan qasr ini karena dia tidak bertemu dengan mat. Jadi kondisinya saat dia tidak bertemu dengan mat. Jadi huruf tersebut berkondisi qasr saat dia tidak bertemu dengan mat. Jelas ya? Selanjutnya adalah taharruk, yaitu harakah. Ya, harakah dan sukun, satu paket ini. Harakah dan sukun ini bukan berarti tarkib maupun konsekuensi daripada sifat lazimah, tapi ini muncul dikarenakan kondisi tertentu saja. Jadi huruf misalkan hamzah berharakat fathah, huruf ba berharakat kasrah, huruf ta berharakat dhammah. Tidak setiap hamzah itu selalu fathah misalkan. Tidak setiap hamzah itu selalu berharakat misalkan. Kadang ada kondisi dia sukun. Termasuknya tasydid bagian dari sukun. Karena tasydid sendiri adalah sukun plus harakat. Jelas ya? Jadi harakat dan sukun ini muncul pada kondisi tertentu di dalam huruf. Selanjutnya as-saktu, saktah. Saktah dia muncul pada kondisi tertentu untuk menjaga makna. Ini bukan apa namanya? Ini bisa juga kita masukkan sebenarnya di dalam tarkib, gabungan antara satu huruf dengan huruf berikutnya atau kata dengan kata berikutnya supaya maknanya terjaga begitu. Jadi karena gabungan antara satu huruf dengan huruf berikutnya atau kata dengan kata berikutnya, ya, supaya maknanya itu terjaga, maka disaktah, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, baru kemudian dilanjutkan lagi bacaan. Nah, termasuknya kalau kita kaji pada harokat tadi, termasuknya yang masuk di dalam pembahasan harokat adalah harokat asliyah, fathah kasrah dhammah, harokat far'iyah, misalkan yang harokat musyammah dan juga harokat imalah yang kemarin, mumalah yang kemarin kita sudah jelaskan, ya misalkan taklil, kemudian imalah kubra ataupun misalkan, kemudian yang harokat musyammah seperti quyila, suiqa, demikian. Masuk pula di dalam harokat tersebut adalah raum. Ya, raum ini kan mengurangi kadar harokat yang harusnya sempurna 3/3 misalkan menjadi 2/3 atau 1/3 misalkan. 1/3 harokat saja. Ini saat waqaf misalkan. Coba ar-Rahmanir Rahim. Bukan mi bukan sempurna tapi mi. Ar-Rahmanir Rahim misalkan. Ini pun juga masuk daripada sifat aridah dan dia bagian daripada harakat. Jelas ya? Jadi hanya disebutkan harakat saja tapi mencakup di sudut fathah, kasrah, dhammah, kemudian harakat far'iyah yang harakat mumalah dan juga musyammah, termasuk juga raum. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian ini tambahan saja daripada pertemuan kita yang kemarin. Sekarang insyaallah kita akan masuk pada bab berikutnya, yaitu bab tarqiq dan juga tafkhim. Nah, bab tarqiq dan juga tafkhim. Berkata Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullah ta'ala, huruf al-isti'la'i hatman raqiqi. Huruf al-istifali hatman raqiqi. Huruf al-istifali, huruf istifal, hatman. Ini harus, selalu, wajib. Raqiq. Raqiq ini tipiskanlah. Jadi huruf istifal wajib tipiskanlah. Tapi tentunya ini ada perincian ya. Tidak setiap huruf istifal itu apa? Selalu tipis. Ada huruf istifal yang kadang tebal, kadang tipis, yaitu 3 huruf, alif, lam, dan ra. Alif, dia bisa tebal, bisa tipis, tapi tetap sifatnya istifal. Kemudian lam, dia tebal saat lafaz Allah sebelumnya fathah atau dhammah, sisanya semuanya tipis. Kemudian ra, ya, memiliki kondisi kapan dia tafkhim, kapan dia tarqiq, kapan dia tebal, kapan dia tipis. Jadi 3 huruf ini pengecualiannya. Jadi maksud daripada huruf al-istifali hatman raqiqi, ini maksudnya selain daripada alif lam ra. Nah, kalau alif lam ra dia saat kondisi tipis saja wajib kita tipiskan. Demikian.
Kemudian wal ulwa fakhim siyama fil mutbaqi. Wal ulwa dan huruf yang memiliki sifat ulu maksudnya isti'la yaitu khussa dhaghtin qid fakhim tebalkanlah. Jadi khussa dhaghtin qid selalu tebal, apapun kondisinya dia selalu tebal. Siyama fil mutbaqi, terlebih lagi huruf isti'la yang juga punya sifat itbaq. Ada 4 huruf kemarin kita sudah jelaskan, ada huruf shad, ada huruf dhad, huruf ta, huruf dha. Jadi sa, dha, ta, dha ini dia lebih tebal daripada kha, gha, qa. Jadi semua huruf isti'la tebal, khusus dhaghtin qid tebal. Hanya saja khusus sa, dha, ta, dha dia lebih tebal daripada huruf isti'la yang lain yaitu kha, gha, qa. Jelas ya? Ini maksud daripada bait ke-72 dan kemarin kita juga sudah singgung pembagian huruf hijaiyah berdasarkan tebal dan tipisnya. Untuk huruf isti'la dia selalu tebal, 7 huruf isti'la selalu tebal. Adapun istifal dibagi menjadi 2, yaitu alif lam ra kadang tebal kadang tipis dan sisanya 19 huruf ini selalu tipis. Maka tatkala huruf istifal itu sedang dalam kondisi tipis, tipiskanlah. Tapi kalau dalam kondisi tebal alif lam ra maka tebalkanlah. Kalau huruf isti'la selalu tebal. Demikian. Baru kemudian tambahan faedahnya bahwasanya huruf isti'la yang memiliki sifat idbaq shad ta dha lebih tebal daripada huruf isti'la yang tidak memiliki sifat idbaq. Dia punyanya infitah. Yaitu apa? Kha, gha, qa. Contoh misalkan di sini kita sebutkan dhamirin ghaliba. Dhamirin lebih tebal daripada ghaliba. Dha, gha. Dha saat kita ucapkan dha dia lebih tebal. Ya, suaranya penuh antara lidah dan juga langit-langit atas. Dha, dha, dha. Baik. Sedangkan gha dia naik tapi tidak sampai penuh. Berikutnya wa turi, tu. Baik, wa turi. Dia lebih tebal daripada qumu, ku. Memang tebal tapi tidak sampai terkumpul suaranya. Baru kemudian adhi, dhi. Baik, dengan khifah misalkan. Dhi, khi. Beda. Dhi, khi. Mafhum ya? Jadi dhi lebih tebal daripada khi. Ini hati-hati. Saat kasrah maka jangan terlalu tebal. Nanti insya Allah kita akan jelaskan tingkatan ketebalan huruf isti'la ini. Baik. Lanjut sekarang kita bahas tingkatan ketebalan huruf isti'la bait 73 sampai 75. Perhatikan. Ya, ini penting ya. Beliau mengatakan a'lahu fika ta'ifun fa shalla fa qurbatun fala tuzigh fa dhilla. A'lahu. Tingkatan huruf isti'la itu berdasarkan ketebalannya yang paling tinggi tingkatannya adalah pada contoh dalam kata ta'ifah, yaitu fathah setelahnya alif. Jadi yang pertama tingkatan paling tinggi yang paling tebal adalah huruf isti'la yang fathah setelahnya apa? Alif. Baru kemudian yang kedua fasalla, yaitu huruf isti'la yang fathah setelahnya bukan alif. Baru kemudian yang ketiga adalah faqurbatun, yaitu huruf isti'la yang dhammah. Jadi fathah setelahnya alif, yang kedua fathah setelahnya bukan alif, yang ketiga adalah dhammah. Baru yang ketiga adalah fala tuzigh, yaitu huruf isti'la yang bertanda sukun. Jadi huruf isti'la tatkala bertanda sukun ini urutan yang keempat. Fala tuzigh. Yang kelima adalah yang dalam kondisi berharakat kasrah. Fadhilla. Contohnya dhilla. Baik, jadi bait ke-73 di sini beliau menjelaskan tingkatan ketebalan huruf isti'la ada berapa tingkatan? Ada 5 tingkatan. Dan kalau kita lihat ini 5 tingkatan ini sebenarnya adalah mirip sebagaimana pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari. Ya. Jadi pendapat daripada Al-Imam Ibnul Jazari waqila bal maftuhuha ma'al alif wa ba'dahu al-maftuhu min duni alif madmumuha sakinuha maksuruha fahadhihi khamsun ataka dzikruha sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Mutawalli. Dan dikatakan bahwasanya tingkatan ketebalan huruf isti'la itu yang pertama adalah fathah setelahnya alif, yang kedua fathah setelahnya bukan alif, yang ketiga dhammah, yang keempat sukun, dan yang kelima adalah kasrah. Maka inilah 5 tingkatan menurut Al-Imam Ibnul Jazari. Jadi 5 tingkatan yang disebutkan oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi di sini sebenarnya menukil daripada apa? Pendapat Al-Imam Ibnul Jazari. Jelas ya? Jadi ada berapa tingkatan? 5 tingkatan. Menurut Syekh Ibrahim As-Samanudi ada 5 tingkatan. Dan ini adalah pendapatnya siapa? Al-Imam Ibnul Jazari. Baik. Hanya saja kemudian beliau menjelaskan pendapat yang lain yaitu pendapat Al-Imam Al-Mutawalli. Al-Imam Al-Mutawalli beliau berpendapat tingkatan huruf isti'la itu berdasarkan ketebalannya ada 3. Yaitu apa? Fathah, dhammah, kasrah. Fathah, dhammah, kasrah. Ya. Jadi tingkatan ketebalan huruf isti'la menurut Al-Imam Al-Mutawalli sebagaimana yang beliau katakan. Jadi Al-Imam Al-Mutawalli beliau mengatakan thumma al-mufakhamatu anhum atiyah ala maratibin thalathin wa hiya
maftuhuha madmumuha maksuruha wa tabi'un ma qablahu sakinuha. Kemudian huruf-huruf yang dibaca tebal menurut mereka itu para ulama urutannya adalah sebagai berikut ini. Ada 3. Yang pertama adalah fathah, yang kedua dhammah, yang ketiga adalah kasrah. Adapun sukun maka dia mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, maka huruf istilah sukun tersebut setebal saat fathah. Kalau sebelumnya dhammah, maka setebal saat dhammah. Kalau sebelumnya kasrah, maka setebal saat kasrah. Jadi sudah ada 2 pendapat ya. Pendapat pertama mengatakan 5 tingkatan, yaitu pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari yang dinukil oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi tadi. Pendapat yang kedua adalah 3 tingkatan, pendapat daripada Ibnu Tuhan Al-Andalusi sebenarnya, yang kemudian dinukil oleh Al-Imam Al-Mutawalli. Jadi Ibnu Tuhan Al-Andalusi beliau berpendapat bahwasanya tingkatan ketebalan huruf isti'la berdasarkan harokatnya itu ada 3. Ya, kita pertegas ini berdasarkan harokatnya. Kalau yang kemarin kita sudah sebutkan tingkatan ketebalan huruf istilah berdasarkan sifat-sifatnya, berdasarkan hurufnya tersebut. Ya, yang kemarin kita sudah sebutkan, antum sudah hafalnya, itu apa? Wa fakhim isti'ala bi tartibin yafi taiba dhaifa sidqin dhallakul ghaira khafi. Perkataan dari Syekh Uthman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi. Dan tebalkanlah huruf-huruf isti'ala dengan urutan berikut ini. Yang pertama ta, kemudian sad, tib dhaifa afan ta, kemudian dad, kemudian sad, tib dhaifa sidqin, kemudian dha, kemudian qaf, kemudian ghain, kemudian kha. Jadi itulah urutannya berdasarkan racikan sifat-sifatnya, kumpulan sifat-sifatnya. Nah, kalau yang kita bahas pada bab ini adalah tingkatan ketebalan huruf istilah berdasarkan harokatnya. Jadi berdasarkan harokatnya. Nah, sudah 2 pendapat tadi ya. Pendapat pertama Ibnul Jazari, pendapat kedua Ibnu Tuhan Al-Andalusi. Pendapat pertama ini yang dinukil oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi. Adapun pendapat yang kedua yang dinukil oleh Al-Imam Al-Mutawalli. Baik. Dan catatan ya, kita perlu pertegas juga bahwa setiap huruf isti'la itu dia dibaca tebal. Jelas. Wal ulma fakhim siyama fil mutbaqi. Huruf isti'la itu semuanya 7-7-nya dalam kondisi apapun, mau harakat apapun ataupun saat sukun, maka dia selalu dibaca tebal. Hanya saja tingkatan ketebalannya itu bertingkat-tingkat berdasarkan sifat-sifatnya dan juga harakatnya. Maka pada tingkatan manapun itu, bahkan sampai yang paling bawah sekalipun, dia tetap tebal, bukan tipis. Ya, dia dibaca dengan tebal. Ini huruf istilah, maka bacanya tebal. Jadi sampai dikatakan, oh itu tipis ya? Bukan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Mutawalli, فَهِيَ وَإِنْ تَكُنْ بِأَدْنَى مَنْزِلَةٍ فَخِيمَةٌ قَطْعًا مِنَ الْمُسْتَفِلَةِ فَلَا يُقَالُ إِنَّهَا رَقِيقَةٌ كَضِدِّهَا تِلْكَ هِيَ الْحَقِيقَةِ. Maka huruf isti'la itu fahiyya wa in takun bi adna manzilah, meskipun berada pada tingkatan ketebalan yang paling bawah, maka dia tetap tebal. Fakhimatun qat'an, dia tebal. Tafkhim. Minal mustafilah, daripada huruf-huruf istifal. Jadi bukan tipis dia. Maka jangan dikatakan oh itu tipis ya. Contoh misalkan saat berharakat kasrah seperti khifah atau ghisyawah atau al-mustaqim misalkan. Oh itu tipis ya? Enggak, itu bukan tipis. Kalau dekat ke tipis, ya. Tapi kalau dikatakan tipis, salah. Dia adalah tebal, tafkhim. Fala yuqalu innaha raqiqah, maka jangan dikatakan bahwasanya itu tipis. Kalau dia sebagaimana lawannya, yaitu istifal, yang dibaca tipis. Tilka hiyal haqiqah, itulah hakikat yang sebenarnya. Mafhum ya? Maka kemudian saat huruf isti'la yang pada tingkatan paling bawah, seperti saat kasrah, misalkan al-mustaqim, wa akhi, ghisyawah, demikian. Ini kayak tipis, tapi dia tebal. Maka sebagian ulama menamai dengan apa? Tafkhim nisbi. Ya, tafkhim apa? Nisbi. Dia lebih dekat kepada tipis. Ya, hanya saja hakikatnya dia tebal. Wallahu a'lam bishawab. Namun sebagian ulama yang lain tidak setuju dengan konsep tafkhim nisbi ini. Sudah tafkhim saja gitu. Tebal saja. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jelas insyaallah? Baik, jadi itu tadi 2 tingkatan berdasarkan pendapat para ulama, pendapat Ibnul Jazari yang kemudian dinukil oleh Syekh Ibrahim As-Samanudi, pendapatnya Ibnu Tuhan Al-Andalusi yang kemudian dinukil oleh Al-Imam Al-Mutawalli. Nah, kemudian kalau kita teliti ya, 2 pendapat ini sebenarnya nantinya saat mengucapkan huruf ghain dan juga kha tatkala sukun dan sebelumnya kasrah. Ini mereka beda pengucapannya. Kalau pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari, otomatis sukun itu kan di tingkatan keempat. Tidak peduli sebelumnya fathah kasrah dhamma, pokoknya sama. Ya enggak? Contoh misalkan sama. Karena dia konsekuensi daripada tingkatan tersendiri, yaitu tingkatan keempat. Jelas ya?
Tapi kalau yang pendapat daripada Ibnu Tuhan yang dinukil oleh Al-Imam Al-Mutawalli, maka saat sukun sebenarnya kasrah itu sebagaimana kasrah. Tebalnya sebagaimana kasrah. Contoh, ri, ir. Jadi bukan iru, tapi ir. Sama sebagaimana saat ri. Mafhum ya? Kan bukan wi, tapi ri. Ya kan? Ri, ir, ir. Khi, ir. Ikhwatun. Afrir alaina, la tuzir qulubana. Ini pendapat daripada Ibnu Tuhan Al-Andalusi yang kemudian dinukil oleh Al-Imam Al-Mutawalli. Jelas ini? Jadi perbedaannya di situ. Yang satu tadi afrighu alaina, yang satu lagi afrigh alaina. Yang satu lagi innamal mu'minuna ikhwah. Yang satu lagi innamal mu'minuna ikhwah. Baik. Lantas bagaimana dengan Syekh Ibrahim As-Samanudi? Syekh Ibrahim As-Samanudi tadi beliau menukil pendapatnya siapa? Pendapatnya Ibnul Jazari. Jadi beliau berpendapat ya 5 tingkatan. Hanya saja kemudian beliau sebutkan pendapat daripada Al-Imam Al-Mutawalli yang ternyata beliau sedikit nyebrang pada tingkatan yang keempat. Tingkatan keempat yang sukun beliau rincikan. Ya. Kan beliau tadi sebutkan kalau Mutawalli saat sukun ngikutin sebelumnya. Kalau dia sebelumnya fathah setebal fathah. Kalau sebelumnya dhammah setebal dhammah. Kalau sebelumnya kasrah setebal kasrah. Sehingga ir dan juga ikh. Baik. Nah, ternyata Syekh Ibrahim As-Samanudi secara umum ada 5 tingkatan, hanya saja saat sukun, khususnya ghain dan kha yang bertanda sukun, sebelumnya kasrah, maka beliau ngikut dengan pendapat Al-Imam Al-Mutawalli. Bacanya ikhwatun, kemudian afrigh alaina. Ini sebagaimana yang beliau jelaskan di dalam Jami'ul Khairat. Dalam kitab beliau, Jami'ul Khairat, beliau menjelaskan kecuali illa annal ghaina wal kha. Kecuali huruf ghain dan huruf kha saat dia sukun sebelumnya kasrah seperti afrigh alaina atau ikhwatun, maka kal maksurataini seperti saat kasrah. Jadi bacanya seperti ri ir, khi ir. Demikian. Paham ya? Jadi ini perinciannya harus kita pahami. Perincian daripada Syekh Ibrahim As-Samanudi saat sukun pada huruf ghain dan kha dan sebelumnya kasrah. Kalau qaf bagaimana? Qaf dia tidak peduli sebelumnya fathah kasrah dhammah sama. Iqo, aqo, uqo sama. Dia di tingkatan keempat. Aqo, iqo, uqo. Yang beliau kecualikan tadi apa? Huruf ghain dan kha saja. Sampai sini jelas insyaallah. Baik, selanjutnya ya beliau menjelaskan tentang kita lihat dulu bait ke 74 kita belum baca. Wal mutawalli fis sukuni fassala, dan Al-Imam Al-Mutawalli fis sukuni pada huruf isti'la yang sukun fassala. Beliau merincikan, menjelaskan dengan rinci. Famithlu maftuhin wa madmumin tala thumma sukunan ba'da kasrin ja'ala. Sebagian baca ju'ila. Nah, jadi kalau huruf isti'la itu sukun sebelumnya fathah, maka dia setebal saat fathah. Kalau huruf istilahnya sukun sebelumnya dhammah, maka dia setebal saat dhammah. Kalau huruf istilahnya sukun sebelumnya kasrah, maka dia setebal saat kasrah. Ini Imam Al-Mutawalli. Jelas ya? Jadi beliau memang sengaja menyebutkan di sini karena nanti beliau hendak mengambil pendapat Al-Imam Al-Mutawalli khusus pada huruf ghain dan kha yang sukun sebenarnya kasrah. Baik. Memang tidak dijelaskan di sini. Beliau mengecualikan ghain dan kha, hanya saja dijelaskan pada buku yang lain, yaitu di Jami'ul Khairat. Jami'ul Khairat ini catatan-catatan beliau terkait dengan ilmu tajwid dan juga qiraat. Wa man yufakhim ra ka ikhrajin fala. Nah, sekarang perhatikan. Dan barang siapa yang dia itu membaca dengan ikhraj, wa man yufakhim ra, membaca pada kata ikhraj, ra-nya dengan tebal, maka saat membaca kha sukunnya, fala, maka tidak sebagaimana setebal kasrah. Kita ulangi. Tadi kan dijelaskan huruf kha sukun kalau sebelumnya kasrah, dia setebal apa menurut Al-Imam As-Samanudi atau Syekh Samanudi? Setebal saat kasrah. Ikhwah. Demikian ya kan? Nah, sekarang khusus kata ikhraj, di mana di situ ada ra tebal, ra. Kemudian ada kha sukun. Sebelumnya lagi kasrah. Harusnya kan ikhraj. Begitu kan? Baik. Khusus kata ini untuk imam qiraat yang membaca ra-nya dengan tebal, yaitu mayoritas imam qiraat, karena yang baca ra-nya dengan tipis hanya Warsh saja nanti ya. Membaca dengan tebal pada ikhra, pada ra, maka kha-nya fala. Jangan dibaca sebagaimana apa? Sebagaimana kha sukun sebelumnya kasrah, yang tadi seperti kasrah. Dia seperti tingkatan keempat pada umumnya, begitu. Jadi begitu, ikhraj. Mafhum? Jadi kembali kepada kaidah awal gitu maksudnya. Untuk ikhraj ini
kembali ke kaidah awal, yaitu di tingkatan keempat. Yang semisal dengan kata ikhraj adalah awikhruju. Awikhruju. Demikian. Ini kan ro-nya tebal nih. Awikhru. Berarti bukan awikh, tapi awikhruju. Terus anikhruj. Anikhruj misalkan. Jelas ya insyaallah. Jadi sekali lagi catatan beliau jelaskan di sini bahwasanya bagi imam qiraat yang membaca ra pada kata ikhraj ataupun awikhruju ataupun anikhruju dengan tebal, maka huruf kha-nya jangan dibaca sebagaimana saat kasrah. Kembalikan lagi pada kaidah asal yaitu seperti sukun biasa. Yaitu tingkatan keempat. Sampai sini bisa difahami insyaallah. Baik. Nah, otomatis mafhum mukhalafahnya kalau dia ra-nya dibaca dengan tipis, yaitu Imam Warsh membaca ra-nya dengan tipis, maka kha-nya dibaca setebal kasrah. Sebagaimana pengecualian beliau tadi. Mafhum ya? Ghaira ikhraj misalkan. Baik, ghaira ikhraj. Bukan ikhraj, tapi ikhraj. Ikhraj. Faham ya insyaallah? Bisa difahami sampai sini? Baik. Jadi kita ulangi lagi bahwasanya beliau Syekh Ibrahim As-Samanudi berpendapat, kesimpulannya Syekh Ibrahim As-Samanudi berpendapat bahwasanya tingkatan ketebalan huruf istilah berdasarkan harakatnya itu ada 5. Sebagaimana pendapatnya Al-Imam Ibnul Jazari, yaitu fathah setelahnya alif, yang kedua fathah setelahnya bukan alif, yang ketiga dhammah, yang keempat sukun, yang kelima apa? Kasrah. Adapun pada tingkatan yang keempat yaitu sukun, beliau rincikan kecuali ghain dan kha yang sukun sebelumnya kasrah, dan juga maka beliau ambil pendapatnya Al-Imam Al-Mutawalli, yaitu dibaca sebagaimana saat kasrah, afdil dan juga ikhwah. Jelas? Nah, kemudian saat kata ikhraj, ini khusus kata ikhraj, bagi yang membaca dengan tebal pada huruf ra, maka kha-nya jangan dibaca seperti kasrah, tapi kembalikan kepada kaidah Al-Imam Ibnul Jazari, yaitu tingkatan keempat, sukun biasa, demikian. Paham? Namun bagi yang baca ra-nya dengan tipis, yaitu riwayat Warsh, maka kha sukunnya sebelum kasrah di sini dibaca sebagaimana saat kasrah. Ikhraj. Demikian wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa difahami. Lanjut. Bait ke-76. Sekarang kita akan bahas tentang hukum lam pada lafaz Allah. Beliau mengatakan wallamu fismillahi haitsu ma atat min ba'di fathatin wa dhammin ghullidat. Wallamu dan huruf lam fismillahi pada nama Allah Subhanahu wa taala, jadi pada lafaz Allah, haitsu ma atat kapan saja ia datang min ba'di fathatin setelah huruf yang berharakat fathah wa dhammin dan juga yang berharakat dhammah. Jadi kalau ada kata Allah termasuknya Allahumma, kita bisa tambahkan selain Allah juga Allahumma. Allah dan Allahumma kalau sebelumnya fathah atau dhammah, Allah atau Allah, Allahumma atau Allahumma misalkan, ghullidat maka lamnya dibaca taghlid. Apa itu taghlid? Taghlid artinya tebal. Taghlid dan tafkhim sebenarnya sama secara bahasa. Tebal. Taghlid ya tebal, tafkhim ya tebal. Hanya saja para ulama sering menggunakan taghlid ini khusus bagi huruf lam. Jadi huruf lam khusus dengan istilah taghlid. Ya. Adapun tafkhim untuk selainnya, baik itu huruf isti'la ataupun huruf alif ataupun huruf ra. Jelas ini insyaallah. Tapi secara bahasa sama dua-duanya, taghlid, tafkhim sama-sama. Baik. Dan istilah taghlid ini sering digunakan untuk huruf lam saja. Sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syatibi dalam Syatibiyah, wa ghalladha warshun fatha lamin li shadihi aw at-ta'i aw lidh-dha'i qablu tanazzula. Imam Warsh membaca huruf lam fathah dengan taghlid atau tebal jika sebelumnya terdapat salah satu dari huruf shad, ta atau dha yang berharakat fathah atau bertanda sukun. Contoh misalkan wa yuqimunas sholata adh-dhama misalkan. Maka dibaca lamnya dengan taghlid, dibaca dengan apa? Tebal. Baik. Nah, sekarang kita lihat kondisi lam pada lafaz Allah. Kondisi lam pada lafaz Allah dibaca tebal jika berada sebelum huruf yang berharakat fathah atau dhammah. Contoh misalkan wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Baik, jadi abdullah Allah sebelumnya dhammah. Berikutnya huwallahu alladzi la ilaha illahu. Lafaz Allah sebelumnya fathah dibaca juga dengan tebal. Sama juga dengan saat
Allahumma jika sebelumnya itu fathah, Allahumma misalkan mulai dari Allahumma, atau sebelumnya dhammah, wa idh qalu Allahumma misalkan, maka dibaca tebal pula. Adapun saat sebelumnya kasrah, baik itu kasrahnya asli maupun kasrah 'aridah, kasrahnya itu asli atau kasrahnya itu palsu karena iltiqa'us sakinain misalkan, ya maka lam pada lafaz Allah dibaca dengan tipis. Contoh misalkan wa'tasimu bihablillahi jami'a, bihablillahi, li di sini asli, lam kasrahnya asli. Maka karena kasrah sebelum lafaz Allah, maka lamnya pada lafaz Allah dibaca tipis. Bukan wa'tasimu bihablillah, tapi bihablillah. Sama juga ketika kasrahnya itu adalah kasrah yang 'arid. Aslinya ini suara nun sukun tanwin, qauman Allah gitu kan, qauman Allah. Maka membacanya qaumanillah. Ni di sini kasrahnya 'aridah. Ya, aslinya suara nun sukunnya apa? Suara tanwinnya nun sukunnya itu suara nunnya sukun gitu. Tanwinnya sukun. Maka kasrahnya namanya kasrah 'aridah. Qaumanillahu, bukan qaumanillahu, tapi qaumanillahu. Sama juga pada lafaz Allahumma. Contoh misalkan qulillahumma malikal mulk. Contoh qulillahumma. Dan lamnya di situ juga 'aridah. Asalnya qul, tapi iltiqa'us sakinain maka menjadi quli. Qulillahumma. Wallahu a'lam bissawab. Catatan. Jika sebelum lafaz Allah terdapat ra yang dibaca imalah sebagaimana pada riwayat As-Susi dari Abu Amr Al-Basri, maka huruf lam boleh dibaca tebal ataupun tipis. Baik, ini nyebrang kepada riwayat yang lain yaitu riwayat As-Susi dari Abu Amr Al-Basri. Kalau sebelum Allah itu adalah ra imalah re wa sayari misalkan, maka lam pada lafaz Allah boleh tebal boleh tipis. Wa sayarillahu tipis, wa sayarillahu tebal, boleh dua-duanya. Sebenarnya kata wa sayarallahu di dalam riwayat As-Susi ada 3 cara bacanya, sama dengan Hafs misalkan wa sayarallahu, yara dengan fathah jelas, wa sayarallahu, atau ra-nya diimalahkan wa sayari. Baik, hanya saja kemudian lamnya boleh tebal boleh tipis. Jadi totalnya ada 3 cara. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Nah, secara umum para ulama menggunakan kata tafkhim untuk mengistilahkan bacaan tebal. Namun mereka cenderung menggunakan kata taghlid pada huruf lam yang dibaca tebal. Jadi tafkhim ini secara umum tebal. Kalau taghlid khusus untuk lam, contohnya adalah perkataan Al-Imam Asy-Syatibi dalam Syatibiyah, wa ghalladha warshun fatha lamin li shadihi aw at-ta'i aw lidha'i qablu tanazzula. Sudah selesai untuk huruf lam pada lafaz Allah. Jelas insyaallah semuanya? Gampang ya? Lanjut sekarang kepada hukum ra. Hukum ra agak mikir sedikit, jadi fokus ya, fokus untuk huruf ra ini. Berkata An-Nazim rahimahullahu taala dalam bait 77 sampai bait 81, ini pembahasan tentang hukum ra. Wa ra'u ruqiqat, dan huruf ra dibaca tipis. Beliau memulai dengan yang tipis dulu. Ya, beliau mulai dengan yang tipis dulu. Kenapa? Karena jumlahnya lebih sedikit daripada yang tebal. Yang tipis dulu karena jumlahnya lebih sedikit daripada yang tebal. Warra'u ruqiqat, dan huruf ra dibaca tipis. Kapan itu? Idza ma sakanat. Ma-nya di sini zaidah ya, bukan manafiyah tapi ma zaidah. Idza sakanat saja sebenarnya bisa, tapi idza ma sakanat maka ini zaidah. Idza ma sakanat sebagai penguat juga. Jika ra-nya tersebut bertanda sukun mim ba'di wasli kasratin ta'assalat. Perhatikan. Jadi huruf ra dibaca tipis. Kapan itu? Saat dia bertanda sukun dengan syarat. Ada syaratnya ini. Yaitu apa? Mim ba'di wasli kasratin ta'assalat. Syarat yang pertama, ia berada setelah bersambung langsung dengan kasrah asli tanpa pemisah. Jadi ada ra sukun, sebelumnya kasrahnya kasrah asli, nggak boleh kasrah yang adidah. Dan dia harus bersambung langsung dalam satu kata. Jangan infisal, jangan terpisah. Paham ya? Ini syarat pertama tadi apa? Ra sukunnya dibaca tipis kalau sebelumnya kasrah. Di mana kasrahnya ini kasrah asli, jangan sampai kasrah palsu, jangan sampai adidah. Dan dia bersambung secara langsung. Jangan sampai terpisah. Ini syarat yang pertama. Jadi wasli kasratin, bersambung langsung dengan kasrah. Ta'assalat, kasrahnya asli. Walam takun min qabli fath isti'la. Syarat yang kedua adalah ia tidak berada sebelum huruf isti'la. Huruf isti'la'nya itu adalah walam takun min qabli fathi, yaitu yang berharakat fathah. Jangan sampai setelahnya ada huruf isti'la fathah. Kenapa disebutkannya khusus fathah? Padahal sebenarnya intinya adalah selain daripada kasroh. Ya, selain daripada apa?
kasrah. Hanya saja kasusnya di dalam Al-Quran memang seperti firqah, qirtas, ya, kemudian irsad dan mirsad, itu memang huruf istilahnya fathah. Maka beliau secara spesifik di sini, walam takun min qabli fathi isti'la muttasilin, bersambung langsung. Paham ya? Jadi kalau bersambung langsung, ingat, kalau seumpamanya ada ra sukun, kita ulangin. Syarat kedua adalah jangan sampai setelahnya huruf istilah bersambung langsung. Jangan sampai bersambung langsung dengan huruf istilah yang berharakat fathah. Tapi kalau berpisah seperti fasbir sabran jamila, maka boleh tipis. Jadi tetap tipis. Harus tipis maksudnya, harus tipis. Fasbir sabra atau an anzir qaumaka. Kalau berpisah ketemu huruf istilahnya dalam dua kata, maka tipis. Jadi yang nantinya enggak tipis adalah kalau ketemu huruf istilahnya dalam satu kata seperti mirsad, qirtas, firqah, irsada. Paham ya? Kita ulangin. Kondisi ra dibaca tipis kapan? Yang pertama yang beliau sebutkan adalah saat ra-nya sukun, sebelumnya kasrah, dengan syarat kasrahnya tersebut adalah kasrah asli, ya, dan juga langsung bersambung, tidak terpisah. Yang kedua adalah setelah huruf ra sukun yang sebelumnya kasrah tersebut, jangan sampai ada huruf isti'ala yang berharakat fathah dalam satu kata. Itu dua syaratnya. Sehingga yang lulus contohnya adalah Fir'auna. Kita lihat Fir'auna. Fir'auna, ra sukun, sebelumnya kasrah. Kasrahnya asli tidak? Asli. Bersambung dalam satu kata? Bersambung dalam satu kata. Setelah ra sukun, ada huruf istilah? Tidak? Tidak. Oh ya sudah, berarti aman. Fir'auna. Baik. Contoh lain misalkan an anzir qaumaka. Kita lihat. An anzir qaumaka. Dir qaumaka. Ra sukun, sebelumnya kasrah. Di. Kasrahnya asli tidak? Asli. Bersambung dalam satu kata. An anzir. Baik. Setelah ra sukun, ada huruf istilah? Tidak. Ada ternyata. Tapi terpisah dalam dua kata. Oh ya, dia tetap tipis. Mahfum ya? An anzir qaumaka, tipis. Kenapa? Karena ketemu istilahnya dalam dua kata. Terpisah. Sama juga dengan fasbir sabran jamila. Atau wala tusa'ir khaddaka linnas. Ada tiga tempat itu. Wala tusa'ir khaddaka linnas fasbir sabran jamila an anzir qaumaka. Ini di mana ra sukun sebagai kasrah yang ketemu huruf istilah tapi dalam dua kata sehingga tetap dibaca tipis. Mafhum sampai sini insyaallah. Jadi ra sukun sebenarnya kasrah dengan dua syarat tadi. Lanjut. Wariqu firqin a'la. Nah, sekarang pembahasan tentang apa? Firqin. Perhatikan. Khusus kata firqin, dan ini hanya satu kasus saja. Di mana ra sukun sebelumnya kasrah dalam satu kata, ketemu huruf istilah dalam satu kata dan huruf istilahnya ini kasrah, firqin. Ini hanya satu kasus saja dalam Al-Qur'an. Bagaimana dengan kata firqin ini? Ya. Kata firqin adalah ra sukun sebelumnya kasrah dan setelah ra sukun terdapat huruf istilah yang kasrah. Jadi huruf istilahnya kasrah. Maka boleh dibaca tebal atau tipis. Baik. Karena dia ada huruf istilah setelahnya, maka boleh firqin, boleh firqin. Hanya saja yang tipis itu a'la, lebih utama. Kita ulangi sekali lagi. Khusus kata firqin, maka ini khilaf. Boleh tebal, boleh tipis. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Boleh antum baca tebal, firqin. Antum boleh baca juga dengan tipis. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Boleh. Dua-duanya boleh. Faham ya? Jadi kata firqin, kondisinya ra sukun sebagai kasrah, ketemu huruf istilah yang berharakat kasrah dalam satu kata, maka boleh tebal, boleh tipis. Hanya saja wariqu firqin a'la. Tipis itu lebih utama. Maka yang utama adalah fakana kullu firqin kattawdil azim. Menipiskan huruf ra. Allahu a'lam bissawab. Baik. Waruqiqat maksuratan. Nah, berikutnya. Huruf ra dibaca tipis saat dia bertanda atau berharakat kasrah. Rijalun misalkan. Ri. Baik itu kasrahnya asli maupun kasrahnya apa? Aridah. An anzirin nas. Asalnya an anzir menjadi an anzirin nas misalkan. Baik. Kemudian misalkan yang kasrah asli seperti rijalun tadi. Kemudian syarri misalkan. Kalau ra bertasydid maka lihat harakatnya. Kalau harakatnya kasrah maka tipis. Syarri. Jangan syarri gitu ya. Syarri. Kalau ra bertasydid, sekali lagi kaidahnya ra bertasydid maka lihat harakatnya. Kalau harakatnya kasrah tipis. Kalau harakatnya fathah atau dhammah tebal. Demikian. Baik, jadi sudah selesai untuk ra tipis, yaitu saat ra sukun sebelumnya kasrah dengan dua syarat tadi, kasrahnya asli dan bersambung langsung dalam satu kata. Yang kedua syaratnya adalah tidak ketemu huruf istilah yang berharakat fathah dalam satu kata. Kemudian kondisi kedua, ra dibaca dengan tipis saat ra kasrah. Baik.
Nah, kita baca dulu matanya, baru nanti kepada perincian-perinciannya. Wa fukhimat fil waqfi. Jadi kita fahami dulu matanya ya. Wa fukhimat fil waqfi. Dan dibaca tafkhim, dibaca tebal fil waqfi saat waqaf. Wa huwa rajihun idh kusirat. Dan itulah yang kuat idh kusirat. Tatkala ra-nya itu bertanda kasrah. Ma lam takun ba'da sukunin. Ma lam takun ba'da sukunin. Selama apa? Tidak jatuh setelah sukun ya. Sukunnya huruf ya. Wala kasrin. Dan juga tidak pula sebelumnya itu ada apa? Ada kasrah. Wasakin istifalin fasala. Baik, kita lihat di sini. Jadi sekali lagi kita ulangin. Wa fukhimat fil waqfi wa huwa rajihun. Dan ra yang kasrah. Idkusirat maksudnya saat kasrah ya. Idkusirat. Jadi dan huruf ra saat kasrah dalam kondisi waqaf, maka dia dibaca tebal, dan itulah yang lebih kuat dengan syarat. Ada syaratnya. Kita ulangi lagi. Jadi ini ada ra kasrah. Kan tadi kita membahas kalau ra kasrah itu kan tipis ya. Sekarang ra kasrah dalam kondisi waqaf nih. Ra kasrah dalam kondisi waqaf. Baik. Nah, itu dibaca dengan tebal. Ra kasrah dalam kondisi waqaf dibaca dengan tebal. Dan itulah yang lebih kuat. Kapan itu? Kapan itu ra kasrah dibaca dengan tebal? Saat kondisi waqaf. Ya. Syaratnya adalah malam takun ba'da sukuniya. Yaitu yang pertama adalah sebelumnya bukan ya sukun. Jadi sebelumnya tidak ada ya sukun. Contoh misalkan bil khair. Jadi tipis dia. Jadi jangan sampai ada ya sukun. Kalau ada ya sukun jadi tipis. Bil khairi menjadi tipis. Bil khair. Demikian. Mafhum ya? Jadi kalau dia pengen tebal jangan sampai ada ya sukun sebelumnya. Wala kasrin, jangan juga sebelumnya kasrah. Jangan sampai misalkan contoh misalkan muddakirin, muddakir. Ini kan ra-nya kasrah nih. Muddakirin. Muddakir. Baik, sebelumnya kaf kasrah. Jangan sampai sebelumnya itu kasrah, karena kalau sebelumnya kasrah jadi tipis. Jadi kalau pengen ra kasrahnya ini tebal, jangan sampai sebelumnya ada kasrah juga. Mafhum insyaallah. Wasakin istifalin fasala. Dan juga jangan sampai sebelumnya itu ada huruf istifal yang sukun. Jangan sampai sebelumnya ada huruf istifal yang sukun. Contoh misalkan hijr. Hijr. Mafhum? Hijr. Ini ada ra kasrah. Sebelumnya huruf istifal yang sukun. Sebelumnya lagi kasrah. Ya sudah. Maka apa? Maka dibacanya tipis, bukan tebal. Nah ini sekaligus tiga ini tadi. Pengecualian yang tiga ini. Jadi ada ra kasrah. Kalau pengen dibaca tebal saat waqaf, jangan sampai yang pertama ada ya sukun. Yang pertama jangan sampai ada ya sukun. Karena kalau ada ya sukun jadi tipis. Bil khair contohnya. Jangan sampai sebelumnya kasrah. Karena kalau ada kasrah sebelumnya jadi tipis. Muddakirin. Muddakir. Jangan sampai dipisah dengan apa? Huruf istifal yang sukun. Sebelumnya lagi kasrah. Contohnya apa? Contohnya adalah hijr misalkan. Ini sekaligus menjelaskan tiga kondisi yang tipis juga. Berarti intinya untuk ra yang tipis itu ada 5 kondisi nantinya. Ada 5 kondisi untuk ra yang tipis. Yang pertama, ra dalam kondisi apa? Ra dalam kondisi kasrah. Yang kedua, ra sukun sebelumnya kasrah dengan 2 syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Ra sukun sebelumnya kasrah dengan 2 syarat yang kita sudah sebutkan tadi. Yang ketiga, ra sukun sebelumnya kasrah. Hijr contohnya. Yang keempat, ra sukun sebelumnya ya sukun bil khair misalkan. Yang kelima tambahannya adalah ra imalah. Bismillahi majriha, bukan bismillahi majriha. Mafhum ya insyaallah. Jadi kita ulangin yang kita fahami berarti kapan ra dibaca tipis, hafalkan. Antum bisa langsung hafalkan poin-poinnya begini kalau memang masih bingung dalam memahami matan. Tidak mengapa. Yang penting poin-poinnya antum hafalkan nih. Kapan ra dibaca tipis ada 5 kondisi. Kondisi pertama ra kasrah. Kondisi kedua ra sukun sebelumnya kasrah dengan 2 syarat, yaitu ra sukun sebelumnya kasrahnya tadi kasrahnya asli bukan aridah dan dalam satu kata. Kemudian setelah ra sukun tidak ada huruf isti'la. Setelah ra sukun tidak ada huruf isti'la dalam satu kata. Kalau 2 kata tetap tipis. An anzir qaumak wa la tusair khaddak kemudian fasbir sabra. Yang ketiga, ra sukun sebelumnya istifal sukun, sebelumnya lagi kasrah. Hijr, sihan. Yang ketiga, ra sukun sebelumnya apa? Istifal sukun, sebelumnya lagi apa? Kasrah. Yang keempat, ra sukun sebelumnya ya sukun bil khair. Baik, dhair misalkan. Maka itu tipis. Yang kelima, ra imalah majriha.
majriha. Contohnya. Mafhum ini insyaallah untuk ra yang dalam kondisi tipis ada 5. Baik, kita kembali ke matan lagi, baru nanti kita ke perinciannya. Selanjutnya, wariqu nahwi yasri asri ahra kal qitri ma'a nuduri aksu misra. Wariqu dan tipis. Jadi ini nanti hukumnya tipis ra-nya. Contoh seperti yasri asri ahra. Nah, dalam Al-Qur'an ada wal laili idza yasri pada surah Al-Fajr. Wal laili idza yasri pada surah Al-Fajr. Ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini khilaf. Sebagian yang lain tidak berpendapat ini khilaf. Jadi para ulama khilaf apakah ada khilaf di sini atau tidak gitu ya. Yang satu mengatakan enggak ada khilaf di sini, udah tebal-tebal saja gitu. Yang satu lagi mengatakan enggak, itu ada khilaf. Ada yang baca tebal, ada yang baca tipis. Ana ulangin. Kata yasri, fa asri, baik, nuduri misalkan, ini adalah kata-kata yang para ulama khilaf, berbeda pendapat di dalam apa? Khilaf di dalam kata-kata tersebut. Apakah di sini tebal atau ada khilaf gitu ya? Apakah di sini tebal saja? Sebagian menganggap yang zahir ya sudah ini tebal saja udah. Yang satu lagi mengatakan enggak, di sini apa? Ada khilaf. Boleh tebal, boleh tipis. Baik. Syekh Ibrahim As-Samanuji beliau memilih untuk apa? Untuk menganggap ini ada khilaf dan yang lebih utama, yang lebih kuat, yang afdal adalah tipis. Ini menurut Syekh Samanuji ya. Jadi beliau mengatakan wariqu nahwi yasri asri ahra. Ahra itu artinya adalah lebih utama. Jadi diprioritaskan untuk membaca dengan apa? Tipis. Walaupun tebal boleh gitu ya. Tapi beliau memilih untuk tipis. Contoh misalkan wal laili idza yassar misalkan, atau fa asri bi ahlika fa asr. Jadi bukan fa asr atau wal laili idza yassar. Demikian. Kal qitri ma'nudhuri, demikian pula pada al qitr. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Al qitr di sini kondisi boleh tebal boleh tipis sini. Yaitu ra sukun sebelumnya isti'la sukun, sebelumnya lagi kasrah. Ra sukun sebelumnya isti'la sukun, sebelumnya lagi kasrah. Sebagian baca dengan tebal wa asalna lahu 'ainal qitr dengan tebal, sebagian lagi baca dengan tipis wa asalna lahu 'ainal qitr. Nah, beliau memilih apa? Untuk yang tipis saja. Wa asalna lahu 'ainal qitr. Demikian. Lanjut. Nuduri fa kaifa kana 'adzabi wa nudur. Dibaca tipis. Wa nudur. Dur. Nah, sebagian membaca dengan tebal wa nudur sebagaimana zahirnya ra sukun sebelumnya dhammah, sebagian lagi membaca dengan tipis karena melihat tadinya ada ya mutakallim wa nuduri, maka dibaca sebagaimana asalnya wa nudur dengan tipis. Aksu misra, sebaliknya kalau misra yang beliau pilih adalah yang tebal. Udkhulu misr dengan tebal. Walaupun misr sendiri ya saat kita waqaf pada ra sini ra sukun sebelumnya isti'la sukun, sebelumnya lagi apa? Kasrah, maka boleh tebal boleh tipis. Hanya saja beliau memilih untuk yang tebal. Aksu misra, sebaliknya untuk misr maka beliau memilih untuk tebal. Udkhulu misr. Demikian. Paham ya? Insyaallah ini pemahaman matanya. Sekarang kita akan lihat penjelasannya ya secara rincinya. Kita lihat. Berikutnya, huruf ra dibaca tipis pada beberapa kondisi berikut ini. Perhatikan. Yang pertama, saat bertanda sukun dan sebelumnya huruf berharakat kasrah dalam kondisi wasal tanpa pemisah dengan syarat yang pertama kasrahnya asli, karena jika kasrahnya arid atau tidak asli maka ra sukun dibaca dengan tebal. Contoh, irji'i. Ini kasrahnya bukan asli nih, makanya dibaca tebal. Irji'i. Jadi ini otomatis sudah menjelaskan juga bahwasanya kalau kasrahnya itu aridah atau hamzah wasal di sini ya, hamzahnya wasal kan? Baik, maka ra-nya dibaca tebal. Syarat yang kedua supaya ra-nya itu dibaca dengan tipis adalah setelah ra sukun tidak ada huruf istilah dalam satu kata. Karena jika setelah ra sukun terdapat huruf istilah selain berharakat kasrah dalam satu kata, maka huruf ra dibaca tebal. Contoh, inna rabbaka labil mirsad. Jadi kalau semuanya setelahnya ada huruf istilah dalam satu kata, maka dibaca tebal. Baik. Sedangkan jika setelah huruf ra sukun terdapat huruf istilah yang berharakat kasrah dalam satu kata, maka terdapat perbedaan cara membacanya. Jadi kalau seumpamanya ada ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf istilahnya ini kasrah, maka ada khilaf. Yaitu kata firqin tadi. Kata firqin ini khilaf. Boleh firqin tebal atau firqin tipis. Sehingga kesimpulannya, jika ra sukun sebelumnya kasrah asli dan setelah ra sukun tidak ada huruf istilah atau terdapat huruf istilah namun dalam dua kata, maka huruf ra dibaca tipis. Contoh, fasbir sabran jamila
Fir'auna wa Thamud. Baik. Contoh lagi misalkan wala tusa'ir khaddaka linnas an anzir qaumaka. Demikian. Faham ya? Ini kondisi pertama. Kondisi pertama adalah ra sukun sebelumnya kasrah tapi dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya terdapat perbedaan pendapat yang masyhur tentang cara membaca ra di dalam kata firqin pada kondisi wasal. Ingat pada kondisi wasal nih. Kalau waqaf nanti membacanya dengan tebal saja. Firqa. Kalau waqaf karena qafnya di sini sukun maka membacanya dengan tebal saja. Firqa. Tapi kalau wasal inilah yang kita bahas. Jadi fakana kullu firqin boleh tebal, firqin tipis. Jadi dua-duanya boleh. Dan ini kasusnya hanya satu saja di dalam Al-Qur'an. Pada kondisi wasal dikarenakan setelah ra sukun terdapat huruf istilah yang berharokat kasrah. Yang memilih membaca dengan tebal beralasan karena setelah ra terdapat huruf isti'la. Baik. Kenapa kok ada yang beda? Yang satu baca tebal, fakana kullu firqin. Kenapa yang satu baca tebal? Alasannya, ini kan setelah ra sukun ada huruf istilah. Istilah kan tebal nih, kuat nih. Maka apa? Ra-nya harus tebal dong. Gitu ya, ikut berarti. Adapun yang bacanya dengan tipis, firqin. Kenapa antum baca tipis? Ya karena huruf ra-nya diapit oleh dua huruf kasrah. Fi dan juga apa? Tin. Dan kasrah ini lemah. Maka apa? Maka ra-nya dibaca tipis. Mafhum insyaallah? Inilah kenapa beda antara yang tebal dan yang tipis. Yang berpendapat tebal, alasannya pokoknya setelahnya huruf istilah. Kalau setelahnya huruf istilah tebal, ya ra-nya ikut tebal. Kalau yang berpendapat tipis karena huruf ra-nya ini diapit oleh dua huruf yang bertanda atau berharakat kasrah. Ya, maka ra-nya dibaca tipis. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lanjut. Adapun saat waqaf pada kata tersebut maka huruf ra dibaca tebal karena qaf bertanda sukun bukan kasrah. Ini masih kondisi pertama, masih yang khilaf ya, firqin. Firqin ini kalau waqaf fakana kullu firqa maka bacanya tebal saja, bukan dengan tipis. Salah kalau baca dengan tipis ya, bacanya dengan tebal saja. Fakana kullu firqa. Firqa tebal saja. Kenapa alasannya? Karena qafnya sukun. Jelas ya? Karena qafnya apa? Sukun. Sudah selesai. Baik, ini agak mikir ya kan? Silakan kalau ada yang masih ganjel, tanyakan dulu saja baru kita lanjut. Khawatirnya kita lanjut terus antum pusing. Kalau memang ada yang mau tanyakan tafadhol. Kalau nanti masih pusing, antum putar lagi rekamannya ya. Insyaallah ada rekamannya seperti biasa. Antum pahami betul-betul, antum ulangi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali sampai paham. Baik. Kalau nggak paham-paham juga banyak-banyak berdoa, ya Allah berikan saya pemahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya muallim Adam alimni ya mufahima. Sulaiman fahimni. Baik. Nggak paham-paham juga banyak-banyak istighfar, tobat. Nah, itu terhalangi ilmu karena banyak dosa. Maka kita bertobat. Tafadhol, yang mau tanya silahkan. Atau ada yang mau interupsi juga boleh. Kalau tidak ada berarti faham. Faham atau bingung? Nah, tafadhol Syekh. Itu kaitan Nah, Syekh. ketika dalam keadaan wakaf itu, kalau wakaf hanya dibaca tebal saja. Nah, kalau wakaf hanya dibaca tebal saja. Tapi ada pendapat yang ketika dia dalam keadaan apa namanya, ketika dia wakaf, maka mengikuti pendapat ketika dia wasal gitu ya. Maksudnya gini. Iya, iya. Nah, Syekh. Jadi ada yang berpendapat bahwa kalau wakaf pada firqin maka seperti raum lah gitu, seperti kondisinya saat wasal ya kan? Seperti tadi. Jadi berarti dia masih berpendapat itu boleh tebal boleh tipis tapi kemudian dikuatkan dengan tipis gitu. Ketika dia wakaf gitu ya. Dia itu apabila mengikuti pendapat bahwasanya huruf ra dibaca taskin ketika wasal, maka ketika wakaf hanya dibaca taskin saja. Tapi ketika huruf ra itu dibaca taskin ketika wasal, maka ketika wakaf boleh dibaca taskin, boleh dibaca taskin. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada pendapat seperti itu tapi yang anak pribadi condong dibaca tebal Syekh. Tapi wallahu a'lam yang pendapat tadi. Nah, Syekh. Ada di kitab ini di Hidayatul Qari ada. Oh gitu. Di Hidayatul Qari ya. Jazakumullah khairan Syekh. Nah, beliau menguatkan enggak Syekh Makin Nasr? Menguatkan yang tebal atau tipis? Ketika wakaf maka mengambil pendapat yang dia tebal. Kalau wakaf beliau ambil yang tebal ya.
Ini kan kalau wasal boleh tebal, boleh tipis. Berarti saat wakaf boleh tebal, boleh tipis juga gitu, Syekh. Ketika dia itu wakaf, maka mengikuti pendapat ketika kita wasal. Ya kan kalau ketika wasal tadi, nah, Maka ketika dia dalam kondisi dia itu wakaf, aja boleh dibaca tebal. nah, nah, Ketika wasal kita mengambil pendapat bahwasanya dia itu tipis, maka ketika wakaf boleh tebal, boleh tipis. baik, masya Allah. Ya khair insya Allah. Jadi berarti pendapat lain ya yang membolehkan dibaca sebagaimana saat wasal. Wallahu a'lam bishawab, Syekh. Ya. Nah, ini wawasan baru ya. Jadi tambahan pendapat para ulama. Ya tidak masalah insya Allah. Jazakumullah khairan Syekh Abu Syekh Nur Rahman. Ada lagi yang lain, tafadhal. Untuk hari ini kita nantinya insya Allah selesaikan ro ini sama alif. Demikian pula raum ya, raum, alif. Untuk yang berikutnya bab yang terkait melatih tafkhim dan tarqiq nanti insya Allah besok kita lanjutkan. Jadi kita selesaikan untuk hukum ro sama hukum alif juga raum nanti insya Allah. Tafadhal, ada yang mau tanya lagi silahkan. Kalau tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal Syekh. Ana kemarin mau bertanya tapi karena waktunya kemarin saya jadi nggak bisa bertanya masalah huruf-huruf yang kuat sama yang dari huruf kuat sama yang lemah. Jadi kemarin sudah diurutkan oleh Syekh dari huruf yang paling kuat itu huruf kok misalnya. Nah, Ana lihat situ huruf so nggak ada sama huruf kok misalnya. Yang tidak ada huruf apa Syekh? So sama huruf kok. Sebentar kita cek. So sama huruf kok ada. Tapi kan kemarin kenapa tidak ada? Memang tidak ada satu filenya atau gimana? Sebentar kita cek ya. Yes, sir. Huruf apa tadi? Ra ya? Vo sama ro. Nah. Vo sama ra. Nah. Ra ada Syekh. Tapi di syarahnya ana ini kayaknya kelewat ini, belum ketulis. Cuman di matanya ada itu. Ya, jazakumullah khairan. Ini sekaligus merevisi ya. Jadi mungkin ana pas nulis kelewat itu. Tapi kalau di matan ada ya. Kalau di matan ada. Jadi dha sama ra. Betul, jazakumullah khairan. Jadi itu beliau mengatakan qawi ahrufil hijai dhadu ba qafu jimun da dha ra sadu. Jadi ra sama dha-nya ana kelewat. Dha sama ra-nya. Syukran Syekh. Jadi yang kelewat ana. Di terjemahan ada, cuman pas penulisan hurufnya pas di terjemahan juga kelewat ya? Oh iya, nah afwan. Oh begitu. Syukran Syekh. Tapi di matanya ada. Di matan ada, cuman pas di terjemahan dan di tabel tidak ada. Nanti ana revisi insyaallah. Tayyib. Jazakumullah khairan Syekh Imam. Syukran atas koreksinya. Nah. Itu kan kalau itu lebih ke takwil misalnya lebih malas kedua kan. Nah, kalau polanya itu yang tebal masih dikatakan takwil kan, yang pok sama pok ya. Nah, kalau sama dia karena dia dimasukkan ke takwil, kalau pok sama poknya apakah termasuk takwil atau tidak? Nah, yang tebal itu juga taklil juga Syekh. Ya. Atau kalau nggak mau dikatakan taklil, intinya dia lebih dekat ke fathah lah gitu. Intinya dia condong ke fathah, itu aja. Wa qurribat bi fathi makhrajin 'ala al-aula thabat. Gitu. Aqul. Oh iya, kalau taklil ya tipis ya. Soalnya misalkan gitu ya, ya. Oh iya. Oh enggak. Enggak. Jazakumullah khairan. Ini juga untuk yang tebal sepertinya ya enggak seperti taklilnya, enggak seperti taklilnya. Kalau yang betul ko. Demikian. Syukran Syekh. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Ada lagi? Tafadhal. Ada?
Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Jadi kita ulangi satu kali lagi bahwa tadi huruf ra dibaca dengan tipis. Jadi kondisi tipis adalah saat yang pertama dia bertanda sukun dan sebelumnya kasrah dengan syarat-syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua, saat berharakat kasrah. Contoh misalkan liila fi Quraisy, liila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Jadi ila fihim rihlatash shita'i was-shaif. Ri di sini dibaca tipis karena ra-nya kasrah. Nah, berikutnya Syekh Ibrahim As-Samanudi beliau menjelaskan bahwa ra kasrah pada kondisi waqaf dibaca tebal karena berubah menjadi ra sukun ya. Jadi ra yang kasrah. Tadi di matan kan beliau menjelaskan bahwa ini ada ra berharakat kasrah tapi kemudian dibaca tebal saat waqaf. Kenapa? Karena memang sudah jadi ra sukun, sudah menjadi apa? Ra sukun. Jadi ra kasrahnya ini karena waqaf sudah jadi ra sukun. Dan itulah yang lebih kuat. Syaratnya ada 3. Yang pertama, sebelumnya bukan ya sukun. Seperti bil khair. Ini jangan sampai dibaca tebal, tapi ini tipis. Bil khair. Kenapa? Karena ada ya sukun. Baik. Dan ini 3 kondisi ini sekaligus menjelaskan kondisi saat ra-nya dibaca tipis ya. Kemudian berikutnya, sebelumnya bukan huruf berharakat kasrah. Contoh misalkan muddakirin, muddakir. Ya, kita sudah sebutkan tadi muddakirin, muddakir. Ini karena ada kaf kasrah sebelumnya. Maka jangan dibaca tebal. Muddakir, salah. Muddakir. Yang ketiga, sebelumnya bukan huruf istifal sukun yang memisahkan antara ra dengan huruf kasrah. Tadi kan beliau sebutkan bahwasanya jangan sampai wasakin istifalin fasala. Jangan sampai ra sukun ini, ra kasrah yang di akhir ini, maksudnya yang sudah menjadi sukun karena waqaf, dipisah oleh huruf istifal sukun yang sebelumnya lagi apa? Kasrah. Contoh hijr, sihr. Maka ini nantinya menjadi tipis. Mafhum ya? Jadi ra kasrah dalam kondisi waqaf, dia berubah jadi sukun. Nah, nantinya dibaca tebal, tapi syaratnya 3. Syaratnya 3. Jangan sampai apa? Yang pertama, ada huruf ya sukun sebelumnya. Yang kedua, jangan sampai didahului kasrah. Yang ketiga, jangan sampai sebelumnya huruf istifal sukun, sebelumnya lagi kasrah. Baik. Jadi ini tambahan. Berarti ini sudah ada beberapa kondisi yang tipis. Yaitu yang pertama tadi, ra sukun sebelumnya kasrah. Dengan beberapa syarat. Yang kedua adalah ra kasrah. Yang ketiga adalah ra sukun sebelumnya ya sukun. Yang ketiga adalah ra sukun sebelumnya kasrah dalam kondisi waqaf. Ini nih yang keempat ini maksudnya dia sama dengan ra sukun sebelumnya kasrah ya sebenarnya. Hanya saja kondisinya waqaf gitu saja. Ra sukun sebelumnya kasrah hanya saja kondisinya waqaf. Berikutnya adalah ra sukun sebelumnya sukun istifal, maksudnya ra sukun sebelumnya sukun istifal, sebelumnya lagi kasrah. Yang kelima adalah ra imalah. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Majriha. Di sini dibaca tipis. Dengan demikian huruf ra dibaca tebal pada beberapa kondisi berikut. Yang pertama adalah ra fathah. Ini tidak disebutkan tapi mafhum mukhalafahnya. Tadi kalau ra kasrah dibaca tipis berarti ra fathah sama ra dhammah dibaca tebal gitu. Jadi mafhum mukhalafahnya. Yang disebutkan oleh beliau tadi ra kasrah dibaca tipis, berarti sebaliknya ra fathah maupun ra dhammah dibaca tebal. Yang pertama ra fathah. Qala rabbi shrah li sadri. Yang kedua ra sukun sebelumnya dhammah. Afan. Yang kedua adalah ra dhammah. Jadi ra fathah dan ra dhammah dibaca dengan tebal. Rubama yawaddu alladziina kafaru. Yang ketiga ra sukun sebelumnya fathah. Wa ila rabbika farghab. Yang keempat ra sukun sebelumnya dhammah. Contohnya Al-Quran. Yang kelima, ra sukun ketika waqaf sebelumnya sukun, sebelumnya lagi fathah. Wal fajr, wal asr, al hasyr misalkan. Yang keenam, ra sukun sebelumnya sukun, sebelumnya lagi dhammah. Contohnya adalah khusr. Baik. Berarti sudah 6. 6 ini kita hafalkan saja polanya. Ra fathah, ra dhammah. Ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelumnya sukun sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya sukun sebelumnya dhammah. Gampang ya insyaallah. Jadi nggak perlu dihafalkan tapi difahami saja. Polanya adalah ra fathah, ra dhammah. Ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelumnya sukun sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya sukun sebelumnya fathah. Dhammah. Ini sudah 6. Mafhum insyaallah. Lanjut. Yang ketujuh, ra sukun dan sebelumnya terdapat hamzah wasal atau gampangnya ra sukun sebelumnya apa? Kasrah 'aridah. Boleh bahasa yang lainnya adalah kasrahnya 'aridah, bukan asli. Tapi kasrah 'aridah. Atau juga ra sukun sebelumnya hamzah wasal, ini yang lebih mudah sebenarnya. Ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Contoh misalkan wa qur rabbirhamhuma liman yartada. Baik, yartada misalkan irji'i
irkam ma'ana. Demikian, rabbirhamhuma. Maka itu semuanya ra-nya dibaca tebal. Kenapa? Karena sebelumnya hamzah wasal. Yang kedelapan adalah ra sukun sebelumnya kasrah, tapi setelah ra sukun ada huruf isti'la yang bukan kasrah. Nah, kalau beliau sebutkan secara spesifik fathah, ya sudah. Kita sebutkan bahwa ra sukun sebenarnya kasrah, setelahnya huruf isti'la fathah, maka dibaca tebal. Contohnya qirtas atau contoh yang lain, dan ini harus satu kata ya, disambung dalam satu kata. Contoh lain mirsad, contoh lain firqah, contoh lain lagi irsada. Jadi 4 nih. Firqah, irsada, mirsad, dan juga apa? Qirtas. Jadi ada 4 kata itu. Namun jika bertemunya dalam 2 kata, maka huruf ra dibaca tipis. Contoh an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Ditipiskan. Sudah selesai. Untuk yang tebal ada 8 kondisi, sudah selesai. Jadi kalau kita simpulkan yang tipis ada 5 kondisi, ra kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah, ra sukun sebelumnya istifal sukun sebelumnya kasrah, baru kemudian ra sukun sebelumnya ya sukun, baru yang terakhir ra imalah. Kalau yang tebal, ra fathah, ra dhammah, ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya dhammah, ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya dhammah. Baik, baru kemudian apa? Ra sukun ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Jadi ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Yang kedelapan ra sukun sebelumnya kasrah, setelah ra sukun ada huruf isti'la fathah dalam satu kata. Selanjutnya, Syekh Ibrahim As-Samanuri menyebutkan beberapa kata yang para ulama berbeda pendapat dalam membaca huruf ra-nya. Sebagian membaca dengan tebal sesuai dengan rasmnya, sebagian membaca dengan tipis melihat asal katanya. Yang terdapat huruf ya sukun yang telah dibuang secara rasm. Jadi, sebagian baca tebal. Kenapa baca tebal? Ya sesuai rasmnya. Sesuai rasmnya memang seperti ini. Zahirnya memang seperti ini. Kemudian yang baca dengan tipis adalah melihat asalnya. Asalnya ada ya-nya ini sebenarnya. Ada ya tapi kemudian sudah dibuang. Ya. Ya-nya ini sudah dibuang. Maka yang baca dengan tipis karena melihat asalnya. Namun Syekh Ibrahim As-Samanuri memilih untuk membacanya dengan tipis. Kata-kata tersebut adalah yasr, kemudian fa'asr, kemudian wanudhur. Baik. Maka ini dibaca dengan tipis. Wal-laili idza yasr. Fa'asr. Wanudhur. Misalkan. Maka beliau memilih dengan tipis. Hanya saja sebagian baca dengan tebal. Mafhum insyaallah. Berikutnya, yang para ulama berbeda pendapat juga adalah pada kata al-qitr dan juga misr saat waqaf padanya. Jadi kalau kita waqaf pada wa asalna lahu 'ainal qitr, boleh tebal, boleh 'ainal qitr tipis. Atau udkhulu misr dan udkhulu misr. Boleh tebal, boleh tipis. Baik. Yang memilih membaca dengan tebal beralasan karena sebelum huruf ra sukun ada huruf tebal, yaitu isti'la sukun, sehingga ra dibaca tebal. Jadi kenapa dibaca tebal pada al-qitr dan juga misr? Karena sebelum ra sukun ada huruf isti'la sukun. Atau perhatikan al-qitr, apa sebelum ra sukun? Ta sukun. Misr, apa sebelum ra sukun? Sad sukun. Isti'la semuanya itu. Maka al-qitr, misr dengan tebal semuanya. Ini yang membaca dengan tebal. Alasannya karena sebelum ra sukun ada huruf isti'la sukun, itu huruf tebal. Sedangkan memilih membaca dengan tipis beralasan karena sebelumnya terdapat harakat kasrah. Sedangkan kasrah adalah harakat yang lemah sehingga ra-nya dibaca tipis. Jadi kalau yang membaca dengan tipis al-qitr karena berpendapat bahwasanya ini sebelum ta ada huruf qaf. Qafnya ini kasrah. Berarti qi. Baik, kasrahnya itu lemah maka qitr dengan tipis. Sama juga dengan misr. Nah, misr dibaca tipis kenapa? Karena mimnya kasrah. Ini bagi yang membaca dengan tipis. Adapun Syekh Ibrahim As-Samanuri, beliau memilih untuk membaca masing-masingnya sesuai cara membacanya saat wasal, yaitu tipis pada kata al-qitr dan tebal pada kata misr. Ini sebagaimana pendapat Al-Imam Ibnu Jazari dalam An-Nashr sebenarnya, beliau memilih al-qitr dengan tipis, misr dengan tebal. Pendapat ini juga yang merupakan pilihan Imam Ibnu Jazari sebagaimana yang disebutkan dalam An-Nashr. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Jadi sudah selesai terkait dengan hukum ra. Kita ulangi sejenak supaya ada gambaran lagi. Jadi intinya ra itu bisa tebal bisa tipis. Jadi ada kondisi dia wajib tebal misalkan. Ada kondisi dia wajib tipis. Ada kondisi dia boleh tebal boleh tipis. Khilaf para ulama. Mafhum ya? Jadi yang pertama yang tipis dulu, yang lebih sedikit dulu. Yang tipis saat ra kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah dengan syarat kasrahnya asli dalam satu kata dan dengan syarat setelah ra sukun tidak ada huruf isti'la dalam satu kata. Baik. Yang kedua, yang ketiga adalah ra sukun sebelumnya kasrah.
Ra sukun sebenarnya istifal sukun, afan. Ra sukun sebenarnya istifal sukun, sebelumnya kasrah. Yang keempat, ra sukun sebelumnya ya sukun bil khair. Yang kelima ra imalah. Baru kemudian yang tebal ada 8 kondisi. Yang pertama ra fathah, ra dhammah. Ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya dhammah. Ra sukun sebelumnya fathah, ra sukun sebelumnya dhammah. Baru kemudian ra sukun sebelumnya hamzah wasal, ra sukun sebelumnya kasrah. Setelah ra sukun ada huruf isti'la yang berharakat fathah dalam satu kata. Baik, jadi sudah ada 8. Jadi ada 8 ya untuk yang tebal. Nah, adapun untuk ra sukun sebelumnya kasrah, setelah ra sukun ada huruf istilah yang kasrah, firqin, satu kasus saja, ini boleh tebal boleh tipis. Boleh tebal boleh tipis. Kemudian berikutnya yang boleh tebal boleh tipis juga adalah ra sukun sebelumnya isti'la sukun sebelumnya kasrah. Misr dan qitar. Dua kata ini, al-qitar dan juga misr. Ini boleh tebal boleh tipis menurut para ulama. Hanya saja Syekh Ibrahim As-Samanudi beliau memilih untuk qitar dengan tipis, misr dengan tebal. Baik. Berikutnya menurut Syekh Ibrahim As-Samanudi yang para ulama khilaf juga adalah kata yasr, asr, nudur. Baik. Jadi ini adalah kata-kata yang para ulama berpendapat boleh tebal boleh tipis, tapi beliau milih tipis. Yasr, kemudian asr, fa asr, kemudian nudur dibaca dengan tipis menurut beliau. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai untuk hukum ra. Berikutnya kita membahas pada raum dan hukum alif. Bait ke-82. Tafadhal. Sebelum kita lanjut, kalau ada pertanyaan lagi atau yang mau disampaikan silahkan. Yang mau tanya tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Syekh. Siapa ini? Syekh Alex. Nah. Kurang jelas. Oh, bin nudur. Kalau bin nudur, dia ada alif lamnya, Syekh. Bin nuduri itu dia tidak ada ya mutakallim yang dibuang. Kalau wa nuduri itu artinya kan fa kaifa kana adzabi wa nuduri. Maka bagaimana azabku dan juga peringatanku. Nuduri asalnya adalah ada ya mutakallim, saya, ku gitu ya. Azabi, azabku, wa nuduri dan peringatanku. Jadi fa kaifa kana adzabi wa nuduri asalnya ya mutakallim. Tapi kalau kadzabat Tsamud bin nudur misalkan bin nudur di situ tebal. Kenapa? Karena nggak ada ya, asalnya nggak ada ya mutakallim. Bin nudur, an-nudur di sini tanpa ya mutakallim. Paham? Dengan peringatan. Jelas ya? Fa kaifa kana adzabi wa nuduri. Pokoknya yang wa nuduri ada beberapa itu. Baik, barakallahu fikum Syekh. Ada lagi tafadhal? Bagaimana cara baca semua huruf syiddah bertasydid? Apakah harus benar-benar putus atau tidak? Membaca huruf syiddah yang bertasydid. Baik, contoh misalkan kalau untuk hamzah tidak ada yang bertasydid ya. Hamzah tidak ada yang bertasydid. Jadi yang ada pada lughah saja, di dalam Al-Qur'an enggak ada. Su'alu, ba'aru misalkan. Kalau dalam Al-Qur'an tidak ada hamzah yang bertasydid. Baik, baru kemudian huruf-huruf syiddah berikutnya kaf dan ta misalkan. Kaf dan ta misalkan yudrikkumul maut. Yudrikkumul maut. Ya, seperti ada jeda memang, seperti ada jeda. Yudrikkumul maut. Itu memberikan sifat syiddah bagi huruf yang pertama dulu. Ainama takunu yudrikkumul maut. Yudrikkumul. Tapi tanpa hamas ya. Jangan ada hamasnya karena kalau hamas berarti masih idhar. Yudrik salah. Yang betul yudrikkumu. Yang ada hamasnya pada kaf yang kedua saja. Ku. Tapi itu pun tidak terlalu jelas sebagaimana saat sukun. Jelas? Sama juga misalkan fama rabihat tijaratum. Fama rabihat tijaratum. Kalau antum perhatikan seperti ada jeda tadi. Itu memberikan sifat syiddah. Mafhum? Contoh lagi huruf-huruf qalqalah. Misalkan tabbat. Antum perhatikan ini. Tabbat. Tabbat.
Ini kita seperti memberikan jeda. Tabat, bukan tabat, tabat. Seperti nggak ada tasydidnya. Kalau bertasydid ya otomatis tabat. Kita ucapkan sukunnya dulu, berikan sifat syiddahnya. Tabat yada. Contoh lagi misalkan bil haqqi, bil haqqi. Contoh lagi misalkan asyaddil adab dan lain sebagainya. Paham ya? Jadi ada jeda sejenak, itu sedang memberikan sifat syiddah dari huruf-huruf tersebut. Allah a'lam bishawab. Paham insyaallah? Ada lagi pertanyaan yang tertulis? Cukup? Baik, kita lanjutkan. Sekarang hukum yang baru ya. Ada? Ada. Nah. Mau penjelasan perbedaan antara sifat lin dan idlaq. Sifat lin dan idlaq. Baik. Lin ini kalaupun antum maksudnya kok sama-sama mudah gitu maksudnya, mudah dalam pengucapan. Ya, adapun itu benar ya. Itu salah satu sisinya saja dan itu secara bahasa doang gitu. Lin suhulah. Idlaq ya mudah juga dalam pengucapan, tapi makna daripada idlaq yang lainnya adalah ujung anggota pengucapannya, ujung taraf. Itu idlaq, dalq. Dalqul lisan taraf lisan maksudnya. Mafhum? Jadi secara bahasa saja itu kalaupun antum mau artikan dari segi mudah gitu ya. Tapi kalau secara istilah ya jelas beda. Kalau lin khusus untuk ya sukun sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya fathah, sudah ai dan juga au. Tapi kalau idlaq ya huruf farra min lubbin. Demikian. Hanya sama dari segi bahasa yang suhulahnya tadi saja. Ada lagi? Baik, cukup. Lanjut, bait ke-82. Raum dan hukum alif. An-Nadhim mengatakan, "War-raumu kal-wasli wa tatba'ul alif ma qablaha wal 'aksu fil ghanni ulif." Baik, ini terakhir kita bahas ya. Ini membahas tentang raum terlebih dahulu. War-raumu kal-wasli, dan hukum raum itu adalah seperti saat wasal. Kita bahas tentang raum dulu nanti insyaallah. War-raumu kal-wasli, dan hukum raum itu adalah seperti saat wasal. Wa tatba'ul alif ma qablaha, dan hukum alif itu mengikuti huruf apa? Sebelumnya. Kalau sebelumnya tebal, alifnya tebal. Kalau sebelumnya tipis, alifnya tipis. Kemudian wal 'aksu fil ghanni ulif, dan disepakati bahwa sebaliknya hukum gunnah itu mengikuti huruf setelahnya. Kalau setelahnya itu tebal, gunnahnya tebal. Ini khususnya gunnah pada hukum ikhfa hakiki ya. Kemudian kalau setelahnya itu tipis, maka gunnahnya tipis. Baik, kita ke raum dulu. Apa itu raum? Raum itu adalah sebagaimana perkataan Syekh Utsman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi, yaitu khafdus sauti bil muharraki yasma'uhu kullu qaribin mudriki. Yaitu khafdus saut, kita merendahkan suara bil muharraki, pada huruf yang berharakat, tanda kurung, khususnya huruf dhammah dan kasrah, jadi dua harakat saja. Fathah nggak bisa raum dan ismam. Jadi raum itu hanya terjadi saat fathah dan saat apa? Kasrah dan dhammah saja. Saat kasrah dan dhammah. Jadi kita merendahkan suara, mengurangi kadar suara harakat tersebut, baik, dengan sekaligus juga kita menguranginya ini nantinya raum ini beda dengan ikhtilas ya, sama-sama mengurangi, tapi kalau ikhtilas itu cenderung kepada saat wasal, sedang raum saat waqaf. Jadi kita menguranginya lebih banyak kalau untuk raum, yang tersisanya lebih sedikit, yang dikurangi 2/3, yang tersisa 1/3. Dan kalau raum itu terjadinya saat waqaf. Baik. Sedangkan yang wasal itu ikhtilas, pengertiannya ikhtilas. Adapun untuk yang la ta'manuna begitu sering disebut dengan raum, itu hakikatnya ikhtilas karena yang tersisa harokatnya lebih banyak daripada yang hilang. Nah, sedangkan kalau yang raum, waqaf kita dengan cara raum, maka yang tersisa lebih sedikit, 1/3 harokat saja. Dan itu terjadi saat harokat kasrah maupun dhammah saja. Yasma'uhu kullu qaribin mudriki, di mana suara daripada harokat tersebut yang hanya 1/3 tersebut hanya didengar oleh orang yang apa? Dekat lagi memperhatikan. Kalau dekat tapi nggak memperhatikan ya nggak dengar juga gitu. Contoh misalkan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Baik. Jadi bukan Ar-Rahmanir Rahim, tapi Ar-Rahmanir Rahim. Suaranya lebih rendah dan harakatnya itu yang tersisa lebih sedikit, cuman 1/3 harakat saja. Mafhum? Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Nu. Ada suaranya, hanya saja tidak sejelas nu. Kalau nu, itmam ini. 3/3 ini jelas. Mahfum ya? Baik. Jadi yang bisa dengar hanya orang yang dekat lagi memperhatikan. Orang yang memperhatikan tapi jauh nggak dengar juga.
Orang yang dekat tapi nggak memperhatikan, nggak dengar juga. Maka harus dekat dan memperhatikan. Mafhum insyaallah. Taib. Dan kaidah berikutnya, selain kita tahu tadi bahwasanya raum itu terjadi pada harakat kasrah dan dhammah dan kita waqaf pada harakat kasrah dan dhammah tersebut dengan cara raum. Kaidah berikutnya adalah hukumnya sama seperti saat kita wasal. Jadi dilihat ini tebal atau tipisnya itu sesuai saat wasal, jangan dihukumi saat waqaf. Apakah panjangnya misalkan 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat dilihat saat wasal. Contoh misalkan fayawfiru. Saat kita waqaf dengan sukun biasa itu tipis, fayawfir, begitu kan? Kalau waqaf dengan sukun biasa tipis ini, sukun sebenarnya kasrah. Fayawfir. Paham insyaallah? Tapi kalau kita wasal bagaimana bacanya? Fayawfiru. Sehingga kalau waqaf dengan cara raum, maka hukumnya seperti saat wasal tadi, yaitu fayawfir. Bukan fayawfir, bukan tipis. Fayawfir, fayawfir. Mafhum ya? Fayawfiru, bukan fayawfiru, bukan tipis tapi tebal. Mafhum insyaallah. Contoh lagi misalkan mat arid lisukun. Mat arid lisukun itu kan 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat. Dan itu terjadi saat waqaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ini kalau waqaf dengan sukun biasa. Nah, sekarang kalau seumpamanya kita wasal kan jadi mat tabi'i biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sehingga saat kita berhenti pada kata nasta'inu dengan cara raum, maka hukumnya seperti saat wasal, yaitu 2 harakat saja sebagai mat tabi'i biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Enggak bisa nasta'in. Enggak bisa. Kenapa? Karena nasta'inu saat wasal hanya 2 harakat saja. Dia mat tabi'i biasa. Faham ya insyaallah? Baik, itu maksud daripada waraumu kal wasli. Dan raum itu hukumnya seperti saat wasal. Jadi kalau masalah tebal, tipis, masalah berapa harakat, maka sesuaikan seperti saat dia wasal. Jelas ini insyaallah? Baik, dan kaidah juga di dalam raum sebagaimana perkataan Syekh Utsman Sulaiman Murad, wa in taqif bir raumi ra'il wasla. Dan jika engkau berhenti dengan cara raum, maka perhatikan seperti saat dia itu wasal. Wala tunawwin ma'a raumin asla. Dan jangan sampai engkau itu mengucapkan tanwin saat berhenti dengan cara raum. Jangan sampai misalkan ada misalkan muddakirin. Kita baca dengan muddakirin. 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 Salah. Muddakiri. Ri. Dengan kasrah. Bukan dengan tanwin. Bukan muddakirin. Tapi muddakiri. Ri. Mafhum ya? Wala tunawwin ma'a sukunin. Ma'a raumin asla. Dan jangan engkau ucapkan tanwin saat berhenti dengan raum. Huruf apapun itu. Termasuk huruf ra. Yang kita sedang bahas sebelumnya adalah huruf ra. Maka kalau kita raum pada huruf ra, waqaf dengan cara raum pada huruf ra, maka kalau dia itu tanwin, jangan sampai diucapkan tanwinnya, harokatnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah selesai terkait raum. Adapun untuk larangan raum, kondisi-kondisi yang tidak diperkenankan untuk raum dan ismam, nanti insyaallah secara detail kita akan bahas pada tempatnya. Ada lagi nanti pembahasan tentang raum dan ismam. Selanjutnya Syekh Ibrahim As-Samanudi beliau menjelaskan bahwa alif hukumnya mengikuti huruf sebelumnya. Jadi apakah alifnya tersebut tebal atau tipis, dilihat sebelumnya. Kalau sebelumnya tebal, alifnya ikut tebal, terusin aja tebalnya gitu ya. Kalau sebelumnya tipis, maka alifnya ikut tipis. Jadi terusin saja tipisnya. Contoh yang tebal. Alladzina hum yura'un. Jadi terusin aja, ro-nya kan tebal, ro, maka alifnya ikut tebal. Jangan sampai ra'un, salah. Sama juga khalidina fiha, khalidina. Jangan sampai khalidi, salah. Khalidina tebalkan. Yang tipis hunafa'a wa yuqimus shalah. Contoh lain, idza jaa nasrullah. Demikian. Sebaliknya untuk gunnah, khususnya pada hukum ikhfa hakiki, ini gunnah pada hukum ikhfa hakiki maksudnya ya. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin yang kemudian sudah diambil sifat gunnahnya, ini sekarang ini bahas gunnah ini. Bukan lagi nun murni ataupun tanwin murni. Tapi sekarang sifat gunnah yang kita bahas. Apakah gunnahnya tebal atau tipis. Maka wal aksu fil ghanni ulif. Disepakati bahwasanya gunnah itu sebaliknya. Kebalikan daripada alif. Kalau alif mengikuti huruf sebelumnya. Kalau gunnah mengikuti huruf setelahnya. Pada hukum ikhfa hakiki. Contoh misalkan. Kalau ketemu sod tebal. Maka gunnahnya tebal.
alladzina hum 'an salatihim sahun. Kalau setelahnya sin, karena sin tipis maka gunnahnya tipis. Al-insan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Gampang ya insyaallah. Semoga bisa difahami. Cukup, ada lagi yang mau tanyakan? Ada yang mau tanya tadi terputus, mohon maaf. Silakan kalau mau tanya sekarang. Nah, tadi kan dikatakan bahwa saya roh itu mengikuti bagaimana di WhatsApp tadi. Nah, kaidahnya ketika kita mempraktekkan itu ketika membaca surat, misalnya surah Al-Fatihah, pada perkataan ihdinas siratal mustaqim, mustaqim kan tidak bisa dibaca roh. Nah, untuk selanjutnya matnya itu gitu. Iya kan? Nah, gimana? Yang selanjutnya untuk semua yang berharokat fathah tidak bisa dibaca roh. Nah, Dia menggunakan sukun biasa. Ya, sukun biasa. Lalu bagaimana untuk panjangnya? Apakah boleh lebih panjang daripada roh tadi atau boleh lebih roh? Baik. Nah, jadi ya sebagaimana asalnya dia, kalau antum berhenti kan berarti kan dia adat sukun. Ya bebas, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yang jelas fokus di romnya ya harus 2 gitu, nggak boleh 4 atau 6. Jelas ya? Jadi kalau antum mau ambil adat sukunnya, alhamdulillahi rabbil alamin, 2 harakat. Sampai akhir antum ketika fathah 2 harakat terus, mustaqimah misalkan, ihdinas siratal mustaqimah, antum sukunkan kemudian ambil 2 harakat boleh. Kalau antum mau 4 harakat yang mama tadi, al-alamina dan al-mustaqimah juga boleh. Kan dia adat sukun bebas. Baik. Jadi contoh misalkan, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalkan 2 harakat boleh. Atau yang ada di sukunnya 4 harakat misalnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalkan. Mau 6 harakat juga boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Mafhum insyaallah, Syekh? Baik, Lin. Ya, tasdid sebelumnya fathah. Ghayyi misalkan. Minal ghayyi gitu ya. Gimana, Syekh? Misalnya ayatnya bertasdid sebelum fathah. Ya, ghayyi contohnya kan? Hayyi, hayya misalnya. Iya, apakah tetap dikatakan dia beli? Enggak. Itu apakah cukup ketika sukun biasa saja? Cukup ketika sukun sebelum fathah saja. Cukup ketika sukun sebelum fathah saja. Oh, nah, berarti ketika wakaf pun dia kalau misalnya berjumpa dari atas tasdid, dia tidak dikatakan beli misalnya. Bukan lin kan? Iya. Nah. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Alex lagi. Antum suaranya kemana, Syekh? Masya Allah. Barakallahu fi juhudikum fi Ramadan. Allahumma amin. Naam.
Naam. Nah, baik. Anda jelaskan ya. Nah, cukup segitu. Baik, Anda jelaskan, Syekh. Barakallahu fikum. Sudah? Itu saja? Nah, jadi gini. Terkait dengan wakaf pada huruf bertasydid ya. Wakaf pada huruf bertasydid itu kan ada kaidah nabr. Nabr itu kita menekan suara lebih daripada huruf yang lain untuk menjaga huruf atau makna. Jadi kita jaga hurufnya ini. Ini hurufnya bertasydid ini, ada 2 huruf ini. Maka fungsi daripada kita nabr adalah untuk menjaga huruf tersebut. Ini hurufnya ada 2 loh, ini hurufnya bertasydid dan juga menjaga makna. Kalau fungsinya tersebut sudah dipenuhi dengan adanya qalqalah, ya kan? Watab, itu kan ada jeda, itu udah ketahuan bahwa hurufnya 2. Atau saat nun dan juga mim bertasydid, sudah ada gunnah mutawalahnya, sudah tahu bahasanya ini nunnya bertasydid, mimnya bertasydid, maka nggak ada hajah untuk apa nabr. Jelas ya? Jadi kenapa kok nun tasydid, mim tasydid saat wakaf padanya tidak perlu nabr? Huruf-huruf qalqalah saat wakaf padanya nggak perlu nabr, karena nggak ada hajah. Hajahnya tadi apa sih? Hajahnya supaya menjaga huruf maupun makna. Hurufnya ini bertasydid loh gitu. Lah kalau yang watab kan sudah ketahuan itu bahwasanya hurufnya ini 2 gitu ya, dengan adanya jeda tadi gitu. Watab bil haqq. Kecuali kalau kita bacanya watab. Nah ini bingung ini 1 apa 2 ini? Watab salah. Watab. Baik, jangan sampai watab nggak perlu tambahin lagi. Begitu ya Syekh ya. Sama juga walajan nggak perlu. Fil yam nggak perlu. Fil yam nggak perlu. Walajan nggak perlu. Karena nggak ada hajah untuk nabr. Gimana? Kurang tepat, nggak perlu. Watab biasa saja. Watab nggak perlu. Watab nggak ada hajah. Yang dinabr selain daripada huruf qalqalah dan selain pada nun dan mim bertasydid. Contoh misalkan fatal mustaqil, taib mustaqil, fatal minal mas. Demikian. Jelas ya? Karena sebenarnya setiap huruf bertasydid sendiri sebenarnya ada tekanan, hanya saja nanti berbeda-beda. Setiap kita mentasydidkan huruf itu sebenarnya ada tekanan sebenarnya. Walaupun itu bukan nabr secara istilah yang kita bahas, tapi setiap yang bertasydid pasti ada tekanan. Ar-Rahmanir Rahim. Itu pasti ada tekanan. Sudah, Syekh? Mafhum? Baik. Wafiq barakallah. A'adallah sautakum. Ada lagi, tafadhal. Terkait sifat yang lemah dan kuat. Pemisahan lemah dan kuatnya itu atas dasar apa ya? Sifat lemah dan kuat. Jadi pemisah antara sifat ya, bukan huruf ya. Baik. Seperti misalkan dha'ifuha jahrun wa rikhwan wa khafa. Misalkan dha'ifuha hamsun, afan kok jahrun. Dha'ifuha hamsun wa rikhwan wa khafa. Yang lemah adalah yang hams. Hams itu karena ngalir nafasnya gitu ya. Dan lirih suaranya, maka lemah dia. Kemudian rikhwan, rakhawah, ya artinya juga lunak gitu. Rakhawah artinya lunak, ngalir suaranya. Khafa tersembunyi, samar, maka lemah. Kemudian apa? Linun, lembut, ya, mudah, ya, maka dia lemah. Infitah terbuka, ya, karena terbuka nggak terkumpul maka dia lemah. Linun fitahun, wastifalun, dan istifal karena terhampar pangkal lidahnya atau tidak suaranya tidak naik ke langit-langit atas, dia langsung keluar, maka ini lemah. Itu patokannya, Syekh. Jadi dha'ifuha hamsun wa rikhun wa khafa, linun fitahun wastifalun urifa. Wa ma siwaha wasfuhu bil quwwati ladzalqi wal ismati wal bainiyati. Selain daripada itu yang disebutkan tadi maka semuanya kuat kecuali adalah sifat idlaq, ismat dan juga bainiyah. Bainiyah kan pertengahan. Idlaq dan ismat ini enggak jelas atarnya gitu ya. Kita sudah jelaskan kemarin bahwa
Idlaq dan ismat ini sebenarnya lebih cocoknya adalah tentang ilmu sharaf. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu patokannya sih. Coba lagi misalkan kalau syiddah kan kuat itu. Jahr jelas, ya kuat dia. Kemudian misalkan isti'la terangkat pangkal lidahnya atau naik suaranya ke langit-langit atas, kuat dia. Kemudian itbaq terkumpul suara antara lidah dan langit-langit atas, kuat dia. Kemudian sifat-sifat yang lainnya, safir tajam itu kuat. Kemudian tafasyi nyebar, kuat dia. Kemudian qalqalah bergoncang, kuat dia. Kemudian inhiraf, kemudian takrir, demikian Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, ada Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan suaranya apa? Nah, jelas. Ya, Ustaz, izin bertanya mengenai cara baca ini Ustaz di Surah Al-Baqarah, al-naj'al lahu aynayn atau langsung sekali Ustaz, al-naj'al lahu aynayn atau al-naj'al lahu aynayn. Baik. Jadi saat mengucapkan lin itu yang harus diperhatikan adalah fathahnya, jelaskan dulu ya. Alam naj'al lahu fathahnya jelas dulu, jangan sampai alam naj'al lahu aynain. Fathahnya jelaskan dulu. Itu catatannya. Saat mengucapkan sifat lin maka fathahnya sebelum ya sukun jelaskan dulu. Jangan sampai langsung jadi misalkan nain alaihim lay salah alai demikian. Dan jangan terlalu panjang, jangan kelamaan. Jadi alaihim kelamaan atau ainain misalkan kelamaan. Baik. Yang kedua catatan pada ya sukunnya. Ya sukunnya jangan sampai jadi alaihim salah. Yang kedua, jangan sampai masuk hidung. Alaihim. Demikian. Jadi mudah sebenarnya. Alai. Nai. Ainain. Alam naj'al lahu ainain. Wa lisanan wa syafatain. Tain. Wa hadainahun najdain. Demikian. Baik, Syekh. Afwan. Allahumma amin wa antum kadzalik. Ada lagi? Khalas? Ada? Silakan yang mau tanya lagi, puas-puaskan saja. Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara antum kurang jelas, mungkin bisa lebih dekat ke mic. Kurang jelas juga. Huruf dot kan? Huruf dot ya? To. Apa? Ro. Naam, di ana suaranya kurang jelas dan jauh Syekh. Nggak tahu di teman-teman semuanya. Jadi Afan, ana emang kurang jelas ini dengarnya yang antum nih. Antum mungkin bisa minta tolong ditulis saja nggak apa-apa. Ya, sekarang jelas. Khalas, idhar jiddan. Naam. Naam. Yang tasydid sama yang sukun ya? Ya enggak signifikan banget. Contoh misalkan iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Biasa. Qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamil. Mustamil. Al-qamar. Mustamil. Beda kan? Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Qamar bukan qamar. Jelas? Jadi qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamil. Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum
جاءهم وكل أمر مستقر. مستقر. Tasydid lagi kan? وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. Ini biasa-biasa. Kalau yang bertasydid mustaqar. Ainal mafar, mafar, mustaqar, Nah, ada bedanya, Syekh. Antum baca saat wasal dalam kondisi tasydid kan juga beda kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada tekanan kayaknya kan? Nah. Satu lagi Ustaz, Tafadhal. tapi di luar ini masih Ustaz. Tapi tentang tajwid kan? Masih ada. Oh ya. Nah, Syekh. Misalnya pernah dengar kalau yang terawih 23 rakaat bacanya itu yang pendek-pendek. Kalau yang 9 rakaat itu yang panjang-panjang. Nah, yang anak tanyakan mau tanyakan itu ada panjang-pendeknya itu sebenarnya sudah sekarang. Jadi ada dan satu rakaat berapa ada bulan sebenarnya apa? Nabi itu diriwayatkan satu rakaat berapa ratus ayat? 200 ayat ya. Satu rakaat itu. Jadi panjang pendek kalau kita omongin malu sebenarnya. Jadi kondisional lah. Jadi disebut panjang pendek kondisional. Melihat kondisi sekarang dha'ufatil himam. Ya himmah sudah melemah. Orang gampang ngeluh capek karena seharian kerja apalagi lembur, Masya Allah. Ya nggak kerja pun juga karena capek tidur, akhirnya pegel-pegel lagi kalau berdiri. Ya akhirnya ya kondisional. Yang penting fattaqullaha mastata'tum saja. Semampu kita, yang penting salat tarawih dan salatnya ikhlas, nggak ngedumel daripada panjang-panjang ngedumel. Ya kan? Apalagi salat seperti itu ya Masya Allah. Jadi ya fattaqullaha mastata'tum. Wallahu a'lam Syekh. Kita ya harus pintar-pintar melihat kondisi jamaahnya. Kalau kita sebagai imam, lihat dulu ini kalau emang jamaahnya ini orang-orang muda dan apa tua tapi semangat-semangat ya panjangin dikit ya apa-apa. Tapi kalau jam 8 udah selesai ya, oh ya udah siap. Kita nggak usah, oh mereka ini imannya lemah semua. Enggak, jangan gitu. Emang karena emang waktunya dibatasi, mau lanjut jemputan datang misalkan dan lain sebagainya, mau buru nutut ilmu lagi atau mau nulis buku misalkan, ya kan nggak masalah. Allah bisa. Nah, kondisional saja. Waalaikumsalam. Yang penting tetap tumak nina, gitu, nggak ngebut ya. Nah, ini kita sedang tidak balapan, jadi santai aja, tumak nina, khusyuk, enak sholatnya. Istirahat dulu, bisa ngopi-ngopi dulu, nggak masalah. Lanjut. Khalas? Alhamdulillah. Baik, cukup insyaallah teman-teman semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian ataupun jawaban. Jangan sungkan untuk mengoreksi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kita akan lanjut besok insyaallah. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.